Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan dari apa yang telah terluputkan dalam waktu yang cukup lama, dan tentunya itu semua tidak lepas dari karunia dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita harus mensyukuri nikmat yang ada dan terus untuk kita perbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menjauhi segala macam dosa dan maksiat. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita berikan, kita sanjung sajikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad ibnu Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, kepada karib kerabat beliau, dan kepada orang-orang yang telah mengikuti beliau hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunanil Yaumiyah, ya, terkait tentang sunnah sehari-hari. Dan terakhir kita sudah masuk dalam pembahasan apa saja hal yang disunnahkan ya sebelum waktu fajar. Dan kita sudah masuk di dalam terkait pembahasan salat malam, ya. Salat malam dan salat witir. Dan sekarang kita masuk di pembahasan berikutnya terkait sunnah, jumlah rakaat yang disunnahkan untuk salat malam. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Humud Al-Furay hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Qala huna hafizahullah as-sunnah an yaquma bi ihda asyrata rak'ah. Itu sunnahnya adalah hendaknya seorang salat malam itu melaksanakan sebanyak 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Kata beliau, qala wa hadzal akmal di hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan salat malam dengan jumlah 11 rakaat itu merupakan salat malam yang paling sempurna. Buktinya apa? Buktinya berdasarkan hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Annaha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bercerita, beliau mengatakan bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihi di bulan Ramadan dan tidak pula di selain dari bulan Ramadan salat malam beliau itu melebihi 11 rakaat. Itu berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Adapun ternyata di sana ada lafaz yang datang dari hadis Imam Muslim. Ya. Beliau sebutkan di sini qala warada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 13 rak'ah. Bahwasanya ternyata ada datang hadis bahwa Nabi SAW salat sebanyak 13 rakaat. Qala rawa Muslim fi sahihi hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dalam sahihnya, yaitu hadis juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan yutiru min dalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat malam ya itu berjumlah 13 rakaat. Beliau witir ya dengan 5 rakaat, ya. Jadi witir beliau 5 rakaat dan salat malam beliau berarti berjumlah 8 rakaat, ya, berjumlah 8 rakaat.
Qala la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Dan ketika di salat witir tersebut, Rasulullah SAW tidak duduk hingga di rakaat terakhir. Jadi ketika beliau salat witir, beliau tidak ada yang namanya salam di antara dua rakaat, atau beliau tidak ada tahiyat, ya. Tahiyat akhirnya tidak ada, kecuali di rakaat terakhir. Ya, jadi beliau berdiri selama 5 rakaat tersebut. Ketika di rakaat kelimanya baru Nabi SAW duduk untuk tahiyat akhir. Jadi dari sini kita bisa melihat ternyata ada seakan-akan perselisihan atau tanakut, ya, pertentangan antara hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala yang mengatakan Nabi tidak pernah melebihi 11 rakaat dalam salat malamnya, apakah itu di bulan Ramadan dan tidak pula di selain bulan Ramadan. Dan ternyata ada hadis yang lainnya, Aisyah radhiyallahu ta'ala juga menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah salat malam itu sebanyak 13 rakaat. Kemudian kata beliau di sini, qala waqtalafa al-ulama'u fi rak'ataini fi riwayati ats-tsalath 'asharah. Nah, para ulama mereka memperselisihkan 2 rakaat ini di riwayat bahwasanya Nabi SAW salat 13 rakaat, ya kan? Lianna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akhbarat bi annahu sallallahu kana la yazidu 'ala 11 rak'ah. Karena Aisyah sendiri mengkhabarkan bahwa Nabi tidak melebihi, ya, 11 rakaat, apakah itu di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Lalu gimana dengan 2 rakaat ini? Ya. Maka para ulama mereka memberikan beberapa pendapat, di antaranya adalah faqilahuma sunnatul isya. Ada yang mengatakan bahwasanya 2 rakaat itu sebenarnya adalah 2 rakaat ba'diyah. Ya, ba'dal isya. Ya. Itu 2 rakaat setelah salat isya. Wa qila al-murad bihima sunnatul fajr. Ada para ulama yang mengatakan bahwasanya 2 rakaat ini adalah 2 rakaat sebelum salat subuh, ya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa qila huma rak'atani khafifatani kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu bihima salatul lail. Ada yang mengatakan bahwasanya 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang Nabi SAW laksanakan untuk bersiap-siap, ya, masuk ke dalam salat malamnya. Baik, untuk bersiap-siap membuka salat malam. Kama ja'a fil hadis, bagaimana yang datang, ada hadis yang lain mengatakan demikian. Dan ini, ya, kebanyakan dari para ulama berpendapat dengan pendapat ini bahwasanya 2 rakaat itu, ya, meskipun Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak melebihi 11 rakaat, ya. Jadi Nabi SAW di dalam riwayat mengatakan bahwasanya beliau 13 rakaat, ya. Maka 2 rakaat pertama itu adalah 2 rakaat yang akan kita sebutkan di hadisnya. Ada 2 rakaat ringan yang mana Nabi SAW membuka untuk persiapan salat malam beliau. Qala wa rajjahahu Ibnu Hajar rahimahullah, dan ini dirajihkan oleh Ibnu Hajar, ya, rahimahullah taala, di dalam kitab beliau Al-Fath, ya, Fathul Bari. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya 2 rakaat dari 13 rakaat tersebut, itu 2 rakaat pertamanya adalah 2 rakaat ringan. Kalau al-azhar wallahu alam anna hadha min babi tanawu'il witr. Ya, nah, kata Syekh Abdullah bin Hamud Al-Furai hafizahullah taala, kata beliau al-azhar yang tampak jelas bagiku wallahu alam adalah anna hadha min babi tanawu'il witr, bahwasanya ini merupakan dalam rangka untuk memberikan aneka ragam, ya, memberikan bentuk-bentuk witir. Fal-ghalib min witrihi sallallahu annahu kana yutiru bi 11 raka'ah. Dan keseringannya dari witir Nabi SAW, beliau berwitir bahkan sampai 11 rakaat. Wa kana yutir ahyanan bi 13 raka'ah wa bihadza najma' bain al-ahadits al-waridah. Dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam itu beliau witir ketika di rakaat ke-13-nya, ya. Di rakaat 13-nya. Jadi ketika Nabi SAW itu beliau sampai lebih 11 rakaat, sampai ada dalam hadis 13 rakaat, kata beliau ini adalah tanawu' al-witr, ya, memberikan jenis-jenis witir, ya, itu memberikan contoh bahwasanya witir itu nggak cuma 1 rakaat, nggak cuma 3 rakaat, ternyata ada yang sampai 11 rakaat atau 13 rakaat. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak melebihi 11 rakaat, ya. Hal itu juga disebutkan oleh para ulama bahwa di sana juga ada hadis bahwa Nabi SAW mengatakan salatul laili masna masna, ya, salat malam itu adalah 2 rakaat 2 rakaat. Nabi tidak menyebutkan jumlah di situ, ya, Nabi tidak menyebutkan
jumlah. Sehingga dengan inilah kita bisa menjamak antara hadis-hadis yang ada. Sehingga tidak mengapa ketika seseorang dia sholat malam, lalu dia menambah lebih dari 11 rakaat. Ya, selama belum tiba waktu subuh, tafadhal, ya silahkan untuk dia tambah sholat malamnya. Namun ingat jangan sampai lupa dia tutup dengan sholat witir. Itu permasalahan yang kedua terkait tentang sholat malam, yaitu yang paling sempurnanya adalah sunnahnya menegakkan sholat malam sebanyak 11 rakaat. Kemudian kata beliau yang ketiga, minas sunnah an yastaftiha salat al-lail bi rak'atain khafifatain. Ini dia. Jadi sunnahkan bahwa seseorang itu membuka sholat malamnya dengan 2 rakaat ringan. Ya, 2 rakaat ringan. Ya, karena kita ketahui bahwa sholat malam itu ya berdirinya lama. Ya. Maka untuk sebagai bentuk pemanasan dalam bahasa kita tuh, ya, maka hendaknya seseorang memulai dengan 2 rakaat ringan. Kenapa? Li hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan, qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail liyusalliya iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak salat malam, ya, beliau membuka salat beliau, ya, salat malam beliau dengan 2 rakaat ringan. Ya, enggak usah panjang-panjang bacaan. 2 rakaat ringan untuk persiapan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di antara sunnah berikutnya adalah an ya'tiya min sunnati an ya'tiya bil istiftahat al-warida fi salatil lail. Hendaknya di antara sunnah seseorang ketika salat malam adalah memulai ya istiftahnya dengan doa istiftah yang terdapat dalam hadis terkait salat malam. Alias memang doa istiftah tersebut digunakan untuk salat malam, tidak digunakan di dalam salat biasa kita. Ya. Min dzalik, di antara doa istiftah tersebut adalah yang pertama, ma jaa fi sahih Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu hadis yang datang dalam sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail iftataha salatah. Jadi ketika Nabi SAW itu beliau hendak salat malam, beliau membuka salatnya dengan apa? Dengan doa istiftah yang berbunyi, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabbnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak. Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Berikanlah petunjuk kepadaku terhadap sesuatu yang diperselisihkan tentangnya berupa kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapa saja yang kau kehendaki. Dan doa ini sangat luar biasa, Masya Allah. Ya, yang hendaknya kita berusaha untuk membacanya di setiap salat malam kita. Ya, terkadang apalagi sebagai seorang dai, ya, sebagai seorang yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah, maka hendaknya seseorang dia membaca doa istiftah ini. Ya, karena di dalam terkandung meminta petunjuk, ya, di dalam doa ini terkandung meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang dipersisihkan di antara hamba-hambanya. Ya, terkadang kita bersisih dengan manusia, terkadang kita terjadi percekcokan, ya, terjadi sesuatu masalah yang terkadang membuat kita bingung. Maka hendaknya kita rutinkan dengan membaca doa ini. Ya, kenapa kita meminta petunjuk kepada Allah? Ya, kita minta petunjuk agar diberikan hidayah terhadap kebenaran yang dipersisihkan tersebut. Ya, mana di antara kebenaran yang dipersisihkan yang benar? Ya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini doa yang sangat bagus untuk dibaca dalam salat malam. Kemudian yang kedua beliau sebutkan B, ma jaa fi sahihaini min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yaitu apa yang datang dalam as-sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada min al-lail qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tahajud di malam hari, ya, salat tahajud di malam hari, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ini doa cukup panjang, ya. Tapi bagus juga dibaca. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Antal haqqu wa wa'duka al-haqqu wa qawluka al-haqqu wa liqa'uka al-haqq. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was sa'atu haqqun.
Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Ya, doa yang sangat luar biasa mengandung pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna disertai dengan pengagungan, ya, disertai dengan kecintaan. Ya Allah, Allahumma lakal hamdu, engkau adalah pujian, ya, anta nurus samawati, engkau adalah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu, bagimulah pujian-pujian yang luar biasa. Anta qayyimus samawati wal ard, engkaulah yang mengurusi langit dan bumi. Ya. Kalau kita lihat bagaimana keteraturan alam semesta ini yang begitu luar biasa, matahari yang terbit dari timur ke barat, ya, kemudian gunung-gunung begitu tegak pancang, ya, bumi tidak bergetar, ya. Semua ini tidak lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah Subhanahu wa taala setiap hari, setiap saat mengurusi makhluk-makhluknya, dan Allah tidak merasa berat terhadap hal itu. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat untuk menjaga keduanya, ya, menjaga langit dan bumi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sedetik saja, sesaat saja lalai, pasti hancurlah langit dan bumi ini. Namun ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala adalah zat, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-qayyum itu bermakna yang seluruh senantiasa mengurusi hamba-hambanya, mengurusi makhluk-makhluknya. Baik. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Bagimulah pujian, engkau adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Antal haqq, engkau adalah kebenaran. Wa'adukal haqq, janjimu adalah benar. Wa qaulukal haqq, ucapanmu adalah benar. Liqa'ukal haqq, pertemuanmu benar. Wal jannatu haqq, surga itu pasti benar. Wan naru haqq, neraka juga pasti benar. Wan nabiyuna haqq, para nabi juga benar. Was sa'atu haqq, hari kiamat juga benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Wa 'alaika tawakkaltu, hanya kepadamu lah aku bertawakal. Ya, menyerahkan diriku hanya kepadamu. Wa ilaika anabtu, hanya kepadamu lah aku kembali. Wa bika khasamtu, ya, karenamu lah aku berselisih. Wa ilaika hakamtu, hanya kepadamu lah aku mengambil hakim, ya, mengambil putusan. Faghfir li ma qaddamtu, ya, kemudian kita minta ampunan kepada Allah. Ampunilah apa yang telah aku lakukan. Wa ma akhartu, apa yang akan aku lakukan. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu anta ilahi, dan apa yang aku lakukan secara terang-terangan, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Doa yang sangat luar biasa, yang juga, ya, dianjurkan kita untuk membaca di dalam salat malam kita. Taib. Itulah dia beberapa yang bisa kita baca, dan tentunya masih banyak lagi beberapa sunnah-sunnah yang dilakukan oleh seorang ketika hendak salat malam. Taib. Kesimpulannya berarti sunnah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah itu hendaknya seorang, ya, paling sempurnanya dia melaksanakan 11 rakaat. Ya, jika mau dia bisa lebih untuk melaksanakan salat malam selama tidak khawatir masuk salat subuh. Kalau khawatir masuk salat subuh, maka dia tutup dengan salat witir. Kemudian yang ketiga, ya, yang kedua, itu disunahkan dia untuk memulai dengan 2 rakaat ringan. Ya, memulai salat malam itu dengan 2 rakaat ringan sebagai pemanasan, ya, untuk memasuki salat yang panjang. Kemudian yang ketiga, disunahkan kita untuk membaca doa istiftah yang memang terdapat atau warid dari hadis bahwasanya itu dipergunakan untuk salat malam. Ya, dan terus kita sebutkan ada dua doa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dulu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan melaksanakan qiyamul lail di malam-malam hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.